Wah, apa-apaan ini? Lagi datang-datang nggak bilang. Dari mana Mas? Dari jalan-jalan sebenarnya. Aku nyium bau kopi tadi Bang. Ini yang biji kopi apa Bang? Arabica punya orang. Oh gitu. Iya. Burung pipit hinggap di perigi. Kita minum kopi. Bang Takur, apa kabar Bang Takur? Baik Mas. Baik ya. Baik. Saya memergoki seorang roaster Pekanbaru. Bukan roaster. Bukan roaster, apa sih? Tukang goreng. Bahasanya yang biasa aja, karena biasa kita memang aja. orang-orang biasa aja. Jadi apa bahasanya yang paling tepatnya? Penyangrai. Penyangrai. Ya. Penyangrai ini bahasa yang Sederhana. sederhana ya. Cukup terkenal kalau kita di desa-desa, di pelosok. Tapi di kota tidak kalah terkenalnya sebagian orang, tapi ya. Orang lebih mengenal kalau bahasa internasional itu roaster ya. Orangnya berarti Ya, ya. roaster. Roasting adalah proses Roasting penyangraiannya. adalah proses penyampaiannya. Oke. Penyangraian. Nah, kali ini di entahlah.id saya dengan Bang Takur. Bang Takur ini sosok muda berbahaya. Udah tua. Oh, udah tua ya. Udah tua. Ubahnya belum ada, Bang. Iya, baru dicat. Iya, ubahnya satu sebenarnya. Teman-temannya banyak gitu. Lebih dari satu artinya begitu. Tidak, ya beda sedikit lah dengan saya. Bang Takur sudah berapa lama menyangrai kopi ini? Dimulai sejak kapan? Mulai menyangrai itu akhir 2014. Akhir 2014. Kenapa sih tertarik dengan dunia goreng kopi ini, penyangraian kopi? Apa yang membuat tertarik awalnya? Sebenarnya kenapa jadi nyangrai itu bukan saya sengaja. Tapi memang karena tahu-tahu ini mesin ada aja gitu. Oh gitu. Hobinya kalau hobi ngopi, hobi. Hobi Ya, ngopi, hobi. akhirnya karena yang punya ini mesin tahu-tahu mengadakan barang ini, saya tanya untuk apa. Tanpa lobby-lobby, tanpa Nggak Oke. ada kabar-kabar sounding juga nggak jelas, tahu-tahu sampai mesin dan dukun nih jangan-jangan. tahu-tahu mesin sampai dan Ya. dia yang mesan pun nggak ada lagi di luar kota untuk penyelesaian studi pendidikan dia. Luar biasa. Ini dukun. Jadi dukun ini ternyata tahu potensinya Bang Takur. Dia adalah lihat potensinya gitu loh. Jadi ini akan berkembang Biasa nih. ya, biasa ya. Nah, sebenarnya kalau di banyak di Indonesia tuh sekarang lagi tren ya. Ya. Kopi tuh lagi gila-gilaan lah. Bahkan saya pernah dengar itu ternyata kopi itu lebih banyak beredar, artinya jumlahnya melonjak lebih tinggi di dalam negeri sendiri. Nah, kopi ini ada berapa sih Bang Takur? Yang tahu saya hanya Arabica nih. Ada berapa aja kopi ini? Yang layak diminum. Yang layak diminum. Yang layak diminum dan yang termasuk menjadi komoditi negara kayak kita Indonesia ini ada 4. Ada 4. 4 spesies. Oke. Yaitu yang biasa Mas Sodik tahu tuh Arabica, Arabica, Robusta, Excelsa sama Liberica. Excelsa sama Liberica. Ah. Arabica ini Arab nih. Ini klepon nih saudara-saudara. Ya, kalau untuk masalah sejarahnya dari mana segala macam mungkin Ya, sudah bisa dicari, baca-baca juga bisa tahu asal usulnya dari mana. Nah, ini kan ada 4 nih. Paling tidak mungkin nanti kita dikasih contoh ya. Kasih contoh. Kira-kira Arabica sama Robusta ini kan saya nggak tahu sih. Kopi ini kan ada asam aja kalau saya taunya tuh ya. Ada pahitnya lah kadang-kadang dikit ya. Asem ya? Asam. Ada asam dikit, ada pahit dikit. Nah, perbedaan secara fisik kira-kira apa nih Bang Takur antara Robusta dan Arabica? Kalau Robusta sama Arabica itu di fisik sudah pasti jelas beda. Kalau Arabica cenderung punya identik bentuk biji yang agak panjang mungkin. Habis itu belahannya itu kok belahan ya bicaranya? Liuk. Ya, liuk. Jadi
biji kopi itu sendiri agak berkelok. Kalau robusta biasanya lurus-lurus aja. Oh, lurus aja. Dan robusta cenderung lebih agak seperti kura-kura, membungkuk kayak gitu, Oh, cembung dan agak kembungnya bulat-bulat. lebih Ya, kenceng. agak bulat-bulat. Sementara arabica tuh ada yang panjang, ada yang agak lonjong sedikit, ada yang mungkin orang bisa sebut juga namanya long berry. Oh. Dia oval dan agak memanjang. Panjang dan besar. Ya, enggak, Oh, itu pembicaranya berbeda kalau panjang dan besar. Kalau bicara long berry kan ini ada panjang gitu Iya. kan. Robusta itu katanya tadi bungkuknya lebih artinya panjang dan besar. Jadi kalau perkawinan antara Arabica dan Robusta mungkin menciptakan rasa yang enak ya. Iya, Bener nggak? maksudnya gimana? Mungkin kalau antara Arabica dan Robusta dicampur, ini kan panjang dan besar, mungkin jadi enak gitu ya. Bener nggak? Iya, banyak juga. Mungkin yang masuk itu namanya di blend ya. Ya. Ya, gitu di ya. blend. Jadi beda sama mix. Jadi istilah blend ini ada di kopi, di rasa gitu. Jadi layernya jelas, beberapa layer yang harus akan dihasilkan dari blend ini. Oke. Gitu. Ini berarti dari mesin ini 2014. Ya, Akhir ya sudah datang. sudah datang. Sebegitu banyak pengalamannya yang sejauh ini, apa yang paling membuat Bang Takur itu bertahan di pekerjaan menyangrai kopi? Awalnya menolak. Awalnya menolak. Ini apa sih gitu ya? Iya, saya nggak ada sama sekali latar belakang teknik mesin atau apa, atau masalah tata boga atau food and beverage, saya nggak ada. Saya basically saya di dunia desain. Begitu masuk hal gini, saya hanya berpikir, oh ini cuma mesin, kayak kita ibarat goreng doang. Ternyata di sini diperlukan yang namanya pengetahuan fisika dan kimia. Oh, oke. Iya, dulu memang awal-awal juga sampai rasa kopi itu rasa jamu ada, Mas. Rasa tuh rasa jamu. Ada jahenya, ada mengkudu gitu Iya, ya. pokoknya nggak ada. Kita kayak jilat aspal aja rasanya. Ada pernah kayak gitu. Oke. Iya. Nah, biji kopi ini kan ada berbagai jenis tadi Bang Takur. Kira-kira kalau misalkan ini kan proses sangrainya ini prosesnya panjang nggak sih? Proses sangrai panjang dalam arti apa? Kenapa Mas Sodik bicaranya panjang-panjang? Nggak tahu saya. Ya, maksudnya gini. Maksudnya gimana? Waktunya atau apanya? Gini. Kopi ini kan setelah dijemur ya, setelah petiknya nih harus merah ya, yang bagus ya. Harus merah. Oke, setelah kopi dipetik merah dijemur, itu kan ada proses macam-macam ya. Nah, kira-kira ada syarat khusus nggak untuk sampai dia kemudian ini sudah layak untuk disangrai kopinya? Tentu pastinya Mungkin ada. kadar airnya. Iya, Jadi pastinya memang kopi yang baik untuk di roasting itu memang harus diolahnya kan dari hulu ke hilir. ya. Di hulunya itu ya proses pasca panen sampai pasca panen. Ya mulai dari kita pemetikan merah, habis itu masuk terserah mau prosesnya mau apa, mau full wash, mau dry, mau honey, mau apa segala macam, bebas. Tentu pastinya nanti akan di grading lagi toh. Dipilih. Iya, dipilih dulu. Sampai menunggu, sebelumnya sampai kadar air berapa persen. Biasanya ada yang 11, sekian sampai 12, sekian kadar airnya. Itu yang paling layak. Itu yang sudah cukup layak. Sudah cukup layak. Setelah itu baru kita grading lagi dari defect entah itu mungkin karena proses di pasca panennya itu entah mungkin penumbukan, ada biji-biji kopi yang pecah. Ada yang kopong, abis itu mungkin ada yang kayak misalnya piberry, biji yang tidak membelah. Oh ya. Kalau orang bilang tunggal, kopi lanang. lanang itu dipisahkan, baru di grading berdasarkan ukuran dan seragam. Kadar air seragam, ukurannya seragam, baru kita bisa katakan itu kopi sudah bersih benar, baru bisa dikatakan itu specialty. Iya. Artinya kopi ini bisa ditebak secara orang awam, ini kopi ini bakal enak. Pasti ya. Oke. Jadi syaratnya tuh kayak petik merah, biji ukuran sama. Nah, bersih dari segala macamnya, sampah-sampah segala macamnya. Itu kemungkinan rasanya pasti jagoan. Ya, pasti stabil. Pasti stabil. Pasti jelas. Oke. Iya. Nah,
kan tadi ada suhu nih, ada suhunya sekitar 11 suhu. Kadar Kadar air ya. air, ya. Dari 11% 11% sampai 12% lah. 12%. Nah, butuh berapa lama kira-kira untuk kopi ini sampai matang? Gini. Tentunya kan kita, ya ini pengalaman saya sebagai tukang sangrai gitu. Anggap saya bukan roaster, saya tukang sangrai gitu. Ya. Terserah lah Bang Takur lah, pokoknya tukang sangrai. Saya maunya roaster, mau ngapa? Nah, terus. Ya, jadi berapa lama proses waktu penyanggraian itu? Biasanya kan kita yang dulu saya pernah ngeliat dari TV-TV sebelum saya mulai menyangrai ini, atau dari info-info segala macam. TV saudara-saudara, YouTube nggak langsung. Terus. Jadi ada yang merendang itu, menyangrai itu dengan alat tradisional, ada yang drum biasa tapi masih dengan pengapian tradisional, bahkan sampai pengapian yang modern kayak gini. Semuanya bagi saya sama-sama enak aja. Yang dulu itu culture, mungkin kita tidak ada keterbatasan masalah bagaimana teknologi itu bisa. Sekarang kita sudah masuk ke teknologi yang sangat sempurna, sehingga proses penyangraian kopi itu sangat cepat. Sangat cepat, dan tentu kopi ini kan mempunyai karakter yang berbeda-beda ya. Betul, ya. Misalkan Aceh, Gayo nih misalkan dengan karakternya begini. Bengkulu begini, Lampung begini, kopi bagian timur begini. Nah, kira-kira di pengalamannya Bang Takur, ada nggak pernah misalkan dulu atau bahkan sekarang, sebenarnya kopi ini gimana sih rasa yang sebenarnya, dan bagaimana cara mengeluarkan rasa yang sebenarnya? Kan ada misalkan, saya baru belajar nih nyangrai kopi, ternyata tadi rasanya kayak jamu gitu ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita mengeluarkan rasa kalau dari ilmu sangrainya ini? Apa yang harus dilakukan seorang penyangrai pemula? Awalnya pun, sebelum saya baru mesin ini sampai, ya kita nggak tahu apa penandanya bahwa kopi itu mulai masak, mengering, masuk ke fase Maillard. Opo iki? Oke, Maillard. Nanti kita Maillard sampai yang namanya develop itu nggak tahu. Yang penting hanya gas. Mainkan. Digas, dibakar terus. Yang penting, warnanya cakep ini, rata, coklat semuanya. Belum tentu. Jadi warna belum tentu rasa. Belum tentu rasa. Oke. Wanginya udah enak nih. Belum tentu. Tetap dicoba. Tetap harus dicoba dulu segala macamnya. Sampai akhirnya, ya saya banyak belajar juga sama kawan-kawan, sharing. Sampai ada menggunakan perangkat-perangkat lain tambahan dari mesin ini. Misalnya untuk mendeteksi istilahnya sebagai kita ini kan indera pemberian Tuhan ya. Jadi harus tahu dari mata, harusnya kita lebih percaya. Cuman terkadang bukannya kita tidak menghargai pemberian Tuhan, tapi kita ada alat pendamping untuk menyempurnakan pemberian Tuhan. Kadang kita flu, misalnya kayak sekarang ini musim hujan nih Mas. Flu, ngerosting, itu pilek, ganggu ya, bau nggak jelas ya. Bau nggak jelas, tercampur umbel. Umbel gitu. Habis itu kayak waktu musim-musim asap, mata pedih gitu kan, ngelihat nih warna bener apa enggak gitu. Apalagi akhir-akhir bulan yang ngelihat kopi ini duit 100.000. Iya kayak gitu kan. Apalagi misalnya kan, ya orang dulu bilang kalau sudah crack pertama, pecahan pertama, berarti itu sudah like cross. Itu belum tentu. Belum tentu. Artinya dari bunyi dari dalam mesin terdengar bunyi. Iya, itu bisa jadi ada biji kopi yang miss. Kita grading, atau dari prosesornya grading lebih kecil, dia akhirnya terhimpit. Kalau bagi saya itu biji kopi provokator namanya. Iya. Terus. Itu akibatnya karena kita nggak menseleksi lagi biji kopi itu apakah memang prosesornya itu betul. Ataukah prosesornya itu prosesor abal-abal yang dia ngambil sama prosesor lain lagi, percaya aja yang penting jual cuan. Atau memang biji kopi itu sudah sejak dari petaninya sudah tidak beres. Akhirnya ada biji kopi yang dia akan menimbulkan bunyi retakan. Ya mungkin dia nggak sendiri jadi seorang provokator. Provokator dalam satu drum ini pasti ada banyak. Misal ya banyak dan suaranya pasti nyaring. Itulah sifat provokator. Makanya saya itu di awal-awal.
ya pas ya mendekati proses first crack sebenarnya. Oh, oke. Ya, ada orang yang kayak gitu, "Wih, crack nih, drop." Dia bilang langsung katanya Lycros gitu. Oke. Atau Lycros itu tujuannya filter. Padahal pada saat dia mengatakan itu Lycros, itu belum terdevelop sama sekali. Oke. Ada batasan Lycros, ada batasan medium, ada batasan itu pasti ada. Oke. Saya tambah penasaran sebenarnya. Dalam proses tadi dibilang crack ya, Ya. ada pecahan ya, ada pecah di dalam. Itu kira-kira berapa lama? Atau prosesnya dari kapan nih? Kira-kira kalau di mesin yang Bang Takur punya, Ya, itu di suhu berapa dia harus masuk? udah mulai crack. Kapan biji mulai dimasukkan ke Oke. dalam mesin? Saya dari awal nih ya, berarti ya. ah. Tapi panjang ini loh, panjang kita pendekin aja. Ya. Ya. Ya ini kan sampean datangnya kan nggak saya panggil nggak tahu datang ini opo maksudnya ya. Ya, kan Aku nggak ada saya persiapan. Ya. Ini kan roasting udah selesai, sampean baru datang gitu. Aduh. Mesin udah disapu-sapuin udah bersih, sampean datang. Jadi sampean aku nggak bisa jelasinnya Glowing pemirsa. Glowing. lah gitu ya. Oke, udah kayak gitu. Jadi berdasarkan ilmu yang saya ketahui, bukan ilmu lah ya, pengetahuan yang saya dapat dari kawan-kawan, dari media-media atau bahkan dari komunitas-komunitas yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri, standarisasi untuk memulai kopi, kita harus tahu target kita ini mau bikin kopi ini apa, Untuk apa? untuk apa, Oke. Rasanya mau ya, untuk apanya, apa yang gimana. Hanya untuk diri kita, untuk pasar, Industri. ya, atau untuk gaya-gaya aja, Oke. atau untuk eksperimen aja. Oke. Kalau untuk kita berarti ya kopi ya saya mah nggak mau yang biasa kayak saya jual, saya maunya kayak gini. Biar Ya. orang bilang nggak enak, Saya pengen enak. saya gitu bikin. ya. Menurut ini, saya nggak ini enak. kesukaan saya. Nah, untuk pasar berarti kita tinggal bagi dua, untuk filter kah, atau untuk espresso kah? Oke. Filter ini disaring. Filter ini menggunakan metode-metode biasanya metode peminum kopi third wave gelombang ketiga, ya yang kayak ada V60, V60, ada- V60 ya. ya V60, Oke. ada yang kayak Aeropress, Oke. atau mungkin juga dengan French press bisa, atau mungkin juga dengan kayak Kalita segala macam, yang intinya dia adalah pour over. Oke. Seduh manual. Ya, pour over kan. Yang satu lagi mesin. Yang satu lagi mesin, yaitu keperluannya biasanya itu satu garis apa namanya, satu jenis mesin menggunakan espresso, misalnya kita untuk kebutuhan kayak latte, long black, bla 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 segala macam, sampai Vietnam drip. Oke. Berarti itu espresso. Kopinya sekarang. Kopinya berarti yang untuk difilter itu udah jelas, kalau orang yang udah memasuki peminum kopi, dia peminum kopi gelombang ketiga, berarti filternya udah pasti jelas kopinya Arabica. Oke. Bisa ditebak gitu ya? Bisa ditebak. Oke. Ya terserah, bebas orang mau coba V60 pakai Liberica, pakai Robusta, itu wadah hell, bebas. Iya. Bebas saja. Selama itu mampu untuk menyenangkan pelanggannya. Pelanggannya. Iya. Ini yang karena yang beli pelanggan ya, Iya. dia ngasih duit ya. Kadang ini kan saya perhatikan banyak orang ngopi itu bukan jual kopi, Jual ego. bukan jual narasi. Pembuat caption, saudara-saudara. Jual narasi. Tapi saya nggak jadi masalah, makanya saya nggak pernah ada. Mereka menjual narasi itu bebas. Oke. Ya, Ya, itu pasarnya masing-masing. itu pasarnya ya? masing-masing. Saya nggak peduli. Ya itu mungkin dengan cara itu mereka mendapatkan hasil, ya alhamdulillah gitu kan. Dengan cara mereka. Jadi kalau untuk filter ada espresso, ada untuk filter dan untuk espresso tadi. Kembalinya lagi untuk kita memulai, berarti ada tolok ukur kita. Kalau untuk espresso berarti starting di suhu sekian sampai sekian. Oke. Untuk kopi jenis ini. Anggaplah, misalnya kita mulai Satu contoh. misalnya saya pakai Arabica
yang seperti Mas Sodik bilang tadi. Misalnya Aceh Gayo, Ya. saya untuk keperluan espresso. Dan espresso pun macam-macam juga nih nantinya. Ya. Ya. Berarti saya akan mulai starting di suhu bin temperatur. Bin temperatur di sekitar 230 sampai 240 untuk kapasitas mesin 1 kilo. 1 kilo. Itu yang kan saya pernah baca itu. Itu kan ada drumnya itu ada yang bolong-bolong, Ya. ada yang bulat. Nah, Ya. di 230 itu di drum yang bolong-bolong atau yang tidak bolong-bolong? Atau sama saja sebenarnya? Gini. Seorang penyangrai pasti akan tahu karakter dan tabiat mesinnya seperti apa. Dosa-dosa mesinnya. Ya, Wajib tahu. Makanya nggak akan mungkin seorang roster tahu jadi wrong roster ya, roster itu nggak mungkin dalam waktu singkat tuh, nggak mungkin. Oke. Tahu-tahu beli mesin jebret Langsung hebat. Langsung ketemu hebat. settingannya gitu ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Pasti ada proses belajarnya. Nggak mungkin. Mencintai, mengenali, Iya. memeluki gitu ya. Dia yang sulit dalam mesin ini, mengendalikan mesin ini bukan masalah listriknya, beli gasnya, Itu buka gampang. gasnya, bersihkan kotorannya segala macamnya, itu gampang. PDKT-nya yang sulit. Oke. Jinak-jinak merpati. Jinak-jinak burung pipit nih saudara-saudara. Jadi mesinnya tuh sudah di sini ya. Sudah di dekat kita. Kita udah coba-coba nih. PDKT 3 tahun, hampir 3 tahun lah kok. Hampir 3 tahun. Luar biasa. Masih PDKT. Masih PDKT. Aduh. Ini waktu yang panjang sebenarnya. Tapi dengan waktu yang sebegitu, kemudian tadi kan soal masuknya di suhu sekian. Ya. Nah, di drum bolong-bolong sama yang solid, yang bulat aja, apakah kalau secara dasar sama atau berbeda? Sama, ya cenderung sama saja. Cenderung sama. Kadang kan gini, ada drum yang solid, tapi dia tidak mampu menampung panas begitu masuk bin, langsung masuk drop. bin, langsung dropnya sangat habis-habisan. Berarti kan itu kembali ke material mesin. Material mesinnya. Bahan drumnya dari apa? Apakah mampu dia menampung panas untuk kapasitas mesin 1 kilo? Kita bicara 1 kilo aja. Ya. Habis itu ada lagi drum Vaporites kayak begini. Dia ternyata begitu masuk dropnya aman, nggak terlalu drop banget. Ketika green bean dimasukkan, ternyata ya dia apinya indirect, jadi dia semi direct jadinya kan, karena lidah api itu tetap menyentuh ke biji, itu yang membuat tidak turun. Tapi cenderung semuanya mirip-mirip aja, sama-sama aja. Jadi misalnya kita masuk di range rata-rata 230 sampai 240 derajat Celcius untuk target kita membuat espresso, berarti seharusnya idealnya dia sudah memasuki fase drying. Drying ini maksudnya gini Mas. Drying ini maksudnya kopi itu sudah dari fisik aja kita lihat itu sudah ke arah ke warnanya udah agak ke kuning-kuningan. Berarti proses pelepasan air dari kopi itu yang sisa 12% itu sudah mulai berkurang, dan itu mungkin bersisa sekitar 5% lagi airnya yang tinggal. Iya, yang tinggal. Kayak gitu. Akhirnya ketika air sudah keluar, itu berarti tinggal rasa yang di dalam. Berarti kalau sudah masuk drying, itu selesainya sekitar menit 4 sampai 5. 4 sampai 5. Nah, setelah 4 sampai 5 menit, next. Ya, itu berarti udah proses namanya Maillard reaction. Oke, apa itu Maillard reaction? Iya, reaksi ya? Ya, reaksi. Reaksi kimia. Ya, Maillard itu berarti jatuhnya ya kita sederhanakan. Ya. Maillard reaction itu adalah fase. Fase ini salah satu tahapan pada saat satu proses itu memasuki fase ini. Sama kayak Mas. Iya. Fase muda, fase setengah muda, sama fase tua toh. Obat. Ya di kopi juga kayak gitu. Sampai dia jadi enak tuh ada fasenya. Maillard reaction, jadi reaksi bagaimana pelepasan rasanya itu dari dalam biji kopi. Disitulah dia dimulai. Oke. Jadi pelepasan rasa. Iya, bagaimana kimia itu bereaksi untuk membentuk rasa yang unik dari si kopinya. Disitulah proses kita keahlian, mungkin ya kalau belajar ini proses keahlian ya. Iya. Dari kita mempertahankan rasa yang sebenarnya. Iya. Itu baunya sama aja Mas, beda-beda tipis saja. Oke. Beda-beda tipis saja. Beti. Beti aja. Kita nggak tahu tuh
oh ini kayaknya nih Maillardnya udah sekian. Mm-mm. Tapi taunya apinya kegedean. Dia kan warna berubah terus ya kalau kita Iya. tapi ternyata api kegedean. Kalau api sudah kegedean, berarti dia sudah melebihi power berlebih, pembakaran berlebih, otomatis itu akan hilang rasa. Oke. Baru masuk fase namanya di menit ke-7 sampai ke-8 itu baru masuk namanya yang first crack, letupan pecahan pertama. Karena kan jadi dari mulai masuk biji Mm-mm. sampai Menit dengan ke-8. terus menit ke-8 itu endotermik, proses si biji menerima panas dari mesin, Dari mesin. dan eksotermiknya itu mulai dari menit ke-8 itulah. 7-8 pas crack itu mulai sampai nah itu dia. Targetnya misalkan mau Targetnya. medium. Oke, misalnya kok Mas Sodik tahu ya? Oh iya ya, tahu ya. Ya sedikit lah kalau misalkan kan ada apa namanya kecil apa sih kecil? Kecil tuh apa? Small, medium.